Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenier Ferrari dengan NIM 21002142. Baiklah, video kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep dan sejarah manajemen mutu terpadu pada mata kuliah manajemen mutu terpadu yang diampu oleh Ibu Dr. Sulastri SPD MPD. Nah, baiklah konsep dari manajemen mutu terpadu. Manajemen Counts and Wehrich pada tahun 1990 mengemukakan definisi dari manajemen, yakni sebagai the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in group efficiently accomplish selected aims. Nah, manajemen adalah proses pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber, baik manusia, fasilitas, maupun sumber daya teknikal untuk mencapai tujuan khusus yang telah ditetapkan. Sedangkan mutu itu erat kaitannya dengan kondisi nyata sebuah produk atau jasa. Jadi kondisi nyata sebuah produk dan jasa itu berkaitan langsung dengan yang dinamakan mutu. Kemudian terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, terpadu diartikan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kemudian manajemen mutu terpadu itu menurut para ahli. Yang pertama, menurut Cipto dan Anastasia Tiana pada tahun 1995. Mereka mengatakan bahwasanya manajemen mutu terpadu yaitu suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan terus-menerus atas jasa, manusia, produk, dan lingkungan. Manajemen mutu terpadu adalah sebuah konsep yang berupaya melaksanakan sistem manajemen mutu kelas dunia. Kemudian ada lagi Wes Burhan pada tahun 1997, ia mengatakan bahwa manajemen mutu terpadu ialah semua fungsi dari organisasi sekolah ke dalam falsafah holistis yang dibangun berdasarkan konsep mutu, kerja tim, produktivitas, dan prestasi, serta kepuasan pelanggan. Dan manajemen mutu terpadu ialah suatu sistem manajemen yang menyangkut mutu sebagai strategi usaha yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Nah, dari para ahli tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya manajemen mutu terpadu itu ialah sebuah sistem yang dijalankan oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang menyangkut mutu sebagai upaya atau usaha yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi yang terlibat. Nah, kemudian ada 4 komponen utama dari manajemen mutu itu sendiri. Yang pertama yaitu perencanaan kualitas. Nah, perencanaan kualitas itu yaitu proses pengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang memutuskan bagaimana cara memenuhinya. Lalu yang kedua ada peningkatan kualitas. Komponen yang kedua yaitu peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas itu yaitu perubahan yang disengaja dari suatu proses untuk meningkatkan kepercayaan dan keandalan hasil. Jadi peningkatan kualitas itu berkaitan langsung dengan mutu, yaitu adanya proses peningkatan kualitas dari yang sebelumnya. Yang ketiga ada kontrol kualitas. Nah,
Kontrol kualitas yaitu upaya berkelanjutan untuk menegakkan integritas dan keandalan proses dalam mencapai hasil. Jadi mutu itu dikontrol, harus ada peningkatan. Jadi harus ada upaya berkelanjutan untuk menegakkan integritasnya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat yaitu jaminan kualitas. Jaminan kualitas itu yaitu tindakan sistematis atau terencana yang diperlukan untuk menawarkan keandalan yang memadai sehingga layanan atau produk tertentu yang ditawarkan akan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Jadi ada jaminannya. Kualitas atau mutu yang ditawarkan itu telah terjamin. Nah, kemudian sejarah dari manajemen mutu terpadu. Sejarah manajemen mutu terpadu itu diawali dengan sejarah yang diperkenalkan oleh Elias Whitney. Beliau memperkenalkan pengendalian mutu pada awal abad ke-19 dalam bentuk pengecekan barang yang akan dikirim ke pelanggan dengan cara memisahkan barang cacat yang bertujuan agar konsumen merasa puas. Pendekatan ini disebut sebagai pengendalian mutu secara tradisional. Terus yang kedua, sejarah yang kedua yaitu pada tahun 1924, Dr. Walter Shewhart memperkenalkan bagan kendali kontrol atau control card yang bermanfaat untuk mengetahui apakah mutu produk yang dihasilkan berada pada batas yang dikehendaki, sehingga inspeksi dilakukan hanya pada sampel barang dan dapat mengurangi biaya. Fungsi pengendalian mutu ini dimulai dikembangkan dalam berbagai perusahaan. Kemudian sejarah yang ketiga yaitu pada tahun 1950, Dr. William Edward Deming memperkenalkan konsep pengendalian mutu menyeluruh dalam perusahaan. Nah, Deming menekankan pentingnya statistik kontrol dalam proses produksi dan perbaikan mutu produksi. Deming ini memberikan kontribusi dengan teori 14 butir untuk manajemen. Kemudian yang keempat, sejarah yang keempat yaitu Deming dan Shewhart mengembangkan konsep siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Action. Plan meliputi identifikasi masalah, memperoleh data, mengembangkan rekomendasi. Do meliputi penerapan solusi berbagai percobaan. Check berupa pengamatan setelah penerapan untuk memastikan apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan rencana atau sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian action melibatkan kegiatan perubahan permanen jika hasilnya efektif bagi peningkatan atau kembali pada kondisi sebelumnya jika penerapannya bermasalah. Jadi kalau penerapannya berhasil, maka akan ada efektivitas atau peningkatan. Namun jika penerapannya bermasalah, maka akan kembali pada kondisi sebelumnya. Yang kelima pada tahun 1961, itu Dr. Feigenbaum memperkenalkan konsep make it right at the first time. Konsep ini akan berkembang dan menjadi salah satu dasar dari total quality management atau manajemen mutu terpadu. Kemudian pada tahun 1967 ada perkembangan kembali dari Dr. Kaoru Ishikawa. Beliau memperkenalkan diagram sebab akibat yang merupakan teknik skematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang mungkin bermasalah, yang mungkin menjadi sebab permasalahan sebuah kualitas. Nah, diagram Ishikawa ini merupakan salah satu dalam bentuk 7 alat yang digunakan biasanya dalam manajemen mutu terpadu. Terus yang ketujuh, kembali pada tahun 1979, setelah Dr. Kaoru Ishikawa tadi memperkenalkan diagram sebab akibat, nah sekarang Phillips B. Crosby menekankan pentingnya pimpinan puncak untuk menciptakan iklim kerja yang nyaman dan meyakinkan bahwa mutu adalah misi pokok atau misi utama yang harus dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga. Dan
Beliau meyakinkan bahwa karyawan di semua tingkatan dapat dimotivasi untuk mengejar peningkatan, tetapi motivasi tersebut tidak akan berhasil kecuali disediakan alat untuk meningkatkannya. Nah, ada 7 tools tadi atau 7 alat tadi. Terus yang ke-8, sejarah yang ke-8, yaitu pada tahun 1980, Dr. Genichi Taguchi memperkenalkan model Taguchi. Nah, model Taguchi ini juga memperkenalkan konsep robust design dan fungsi kehilangan dalam mutu. Konsep robust design ini menyebutkan bahwa produk harus dirancang untuk meningkatkan kinerja dengan meminimal efek dari penyebab variasi tanpa menghilangkan penyebab, hanya diminimalisir tanpa menghilangkan penyebabnya. Fungsi kehilangan mutu menyatakan bahwa setiap produk harus memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Setiap penyimpangan dalam target merupakan kehilangan. Nah, jadi semua permasalahan atau penyimpangan-penyimpangan dalam target yang akan dicapai itu ditetapkan sebagai kehilangan oleh Dr. Genichi Taguchi tadi. Terus yang terakhir pada tahun 1987, nah di sini lahirlah suatu standar tentang sistem manajemen mutu terpadu, yakni ISO 9000 atau Quality Management System atau manajemen kualitas manajemen, sistem manajemen. Nah, mungkin itulah sejarah dari manajemen mutu terpadu yang dapat disampaikan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.